Jadi makanya akhirnya penyakit yang seolah-olah dulu dianggap sebagai penyakit orang tua, akhirnya sekarang jadi dimiliki juga oleh anak muda, terkenal, lebih views-nya lebih banyak, likes-nya lebih banyak, subscriber lebih banyak, followers lebih banyak, sponsorship lebih banyak, bahkan apresiasi pun lebih banyak. Tapi kalau harus mengorbankan kesehatan itu mematahkan kembali, analogi itu mirip kayak zaman dulu gitu. Mungkin ratusan tahun yang lalu atau mungkin 200 atau mungkin 1000 tahun yang lalu. Ketika ada orang yang sedang berdoa dan sembahyang atau mungkin sholat gitu, lalu dia bilang hati-hati loh nanti kemasukan setan gitu. Oh iya. Jadi ya udah gitu. Jadi nggak ada yang bisa saya bahas gitu. Oke. Thank you so much Mas udah kasih kita kesempatan untuk datang dan interview the legend. Really appreciate it. Terima kasih. Jadi di sini kita sebenarnya mau nyari tahu dari sisi Mas Aderay yang udah berkompetisi ke luar negeri, yang udah berprestasi dari sisi olahraga sebagai binaragawan. Dari saya kecil Mas, you're the man. Jadi di sini saya mau ngebahas soal sisi nutrisi, olahraga, dan kesehatan secara umum. Kalau dari sisi Mas Aderay, kita ngelihat populasinya kita, masyarakat Indonesia, kalau secara saya pribadi, saya ngelihat penyakit-penyakit kronis, obesitas, overweight, dari kecil itu sampai ke orang-orang dewasa itu meningkat dari pandangan saya sendiri. Karena kita kan ngerjain agrowisata kebun Evi. Jadi saya sering lihat tamu-tamu yang datang itu bahkan dari anak-anak kecil aja udah obesitas. Gimana menurut Mas Aderay? Ya, jadi mungkin saya luruskan kembali bahwa sebenarnya bukannya penyakit kronis, karena kalau kita bilang kata kronis itu seolah-olah sesuatu yang memang sudah end stage, kita nggak bisa rubah, nggak bisa perbaiki. Sebenarnya lebih kepada mungkin sifatnya lebih kepada, kalau menurut saya 95% penyakit itu mostly are reversible gitu. Tapi pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mereverse penyakit itu untuk akhirnya tidak terjadi penyakit. Itu adalah ketika kita bersedia merubah perilaku kita. Nah, dari kata penyakit disease itu, dari kata dis dan is itu sebenarnya ketidakseimbangan. Nah, sedangkan badan membuat respon secara, kalau istilahnya namanya adaptasi secara fisiologis. Dia merespon situasi itu, merespon ketidakseimbangan itu untuk menciptakan keseimbangan baru. Itu makanya disebut namanya homeostatis. Nah, cuma dalam badan merespon situasi itu supaya sebenarnya menyelamatkan kehidupan kita, gitu, supaya kita tidak meninggal dengan kejadian tersebut. Respon-respon tersebut diberikan simbol atau pemaknaan atau label-label. Makanya ada diabetes tipe 2, ntar ada namanya hipertensi, ntar ada namanya stroke, ntar ada namanya apapun juga gitu. Jadi pemaknaan-pemaknaan itulah yang akhirnya menjadi opsi cara pandang yang melemahkan hati kepada kita, beranggapan bahwa itu adalah sebuah penyakit. Gitu. Padahal sebenarnya kalau dari katanya penyakit sebenarnya adalah ketidakseimbangan. Nah, badan memiliki sebuah kecerdasan sendiri untuk beradaptasi terhadap ketidakseimbangan tersebut. Betul. Nah, jadi makanya good news-nya adalah sebenarnya kita bisa merubah perilaku kita. Tapi kembali lagi tadi, kenapa dulu misalnya obesitas dihuni gitu oleh orang-orang tua gitu, karena sebuah akumulasi daripada investasi perilaku yang berkelanjutan yang lama, sehingga pada saat usia tua baru terjadilah berbagai penyakit-penyakit tersebut. Nah, sekarang karena perilakunya udah dilakukan oleh anak-anak sejak dini gitu. Nah, jadi makanya akhirnya penyakit yang seolah-olah dulu dianggap sebagai penyakit orang tua, akhirnya sekarang jadi dimiliki juga oleh anak muda gitu. Dan itu kita anggap sebagai sebuah seolah-olah balik lagi, oh iya penyakit itu kayak dia bermutasi gitu, seolah-olah kayak penyakit infeksi gitu. Jadi dulu hanya dihuni oleh orang tua, tapi sekarang anak muda pun ikut menghuninya. Jawabannya enggak. Karena kenyataannya adalah zaman dulu lagi kecil kita aktivitas bergeraknya lebih tinggi. Zaman dulu lagi kecil kita mungkin makannya sesuai dengan makanan anak kecil. Tapi zaman sekarang kita yang terjadi udah kebalikan. Apalagi ditambah dengan upaya kita untuk mendapatkan makanan terlalu mudah hari ini, ketika makanannya justru malah datang sendiri ke kita gitu ya.
Di satu sisi menjadi sebuah kenyamanan, tapi ketika kita tidak punya tanggung jawab terhadap kenyamanan tersebut, makanya akhirnya terjadilah konsekuensinya berupa si surplus kalori tersebut gitu. Jadi kecepatan apa yang dimasukkan ke dalam mulut kita menjadi lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan kita membakarnya. Gitu. Betul, betul. Kalau dari sisi Mas Aderai, kita ngelihat dari sisi kualitas nutrisi yang ada di sekarang ini. Tadi kan kita waktu sebelum kesini, kita mampir di minimarket. Oh iya, iya. Jadi ada ibu-ibu yang ngantri. Saya ngambil buah tadi. Tapi saya ngelihat ibu-ibu ini, dia ngambil snack-snack semua. Iya, betul. Snack, dan saya ngelihat dari sisi packaging, dari sisi warna dan segala macam. Saya yakin snack-snack itu untuk anak-anaknya. Karena yang warna-warni dan segala macam. Jadi saya ngelihat ketersediaan makanan itu dan ketersediaan kualitas makanan yang rendah itu juga sangat-sangat berpengaruh sekali sih. Karena kita kan aisle utamanya itu semuanya junk food. Ya memang itu lebih kepada ya versus antara natural versus highly processed gitu. Yes. Nah jadi kalau kita berbicara makanan itu juga di satu sisi memang sekarang ini dengan adanya perkembangan zaman memang yang dikedepankan itu adalah pertimbangan convenience, kenyamanan gitu atau kepraktisan lah bahasanya. Betul. Jadi semuanya mau serba praktis. Ya tapi di sisi lain dalam kepraktisan itu memang sebenarnya harus ada nuansa urgensi. Jadi kalau kita dalam perjalanan ya udah praktis kan gitu. Oh kita dalam mungkin lagi traveling mungkin praktis gitu. Tapi untuk dalam sehari-hari itu dijadikan sebagai makanan kita sehari-hari, tentu di sana kita akan mengalami yang namanya terjadinya kekurangan dalam hal apa misalnya apa antara natural dan highly processed secara vitamin, secara mineral, secara lemak esensial, secara amino acid esensial, secara mungkin apalagi yang lain termasuk fiber dan sebagainya itu semuanya kurang gitu. Nah jadi kalau kita paham tentang hal tersebut kita sebenarnya bisa atasi hal itu. Jadi mirip kayak ketika kita protes dengan ketidakseimbangan media ketika di musim infeksi sibuknya lebih memberikan opsi cara pandang yang melemahkan hati dengan fear mongering, memberitakan ketakutan dan kecemasan, tapi kurang terjadinya keseimbangan untuk mana sih berita yang memberikan penguatan hati, misalnya berbagai informasi-informasi yang mengedukasi atau memotivasi orang untuk ternyata tubuh manusia itu tidak selemah yang kita duga loh gitu. Kan mestinya kan ada keseimbangan di sana. Nah, tapi memang kita harus pahami bahwa nature dari media itu memang konflik gitu. Karena konflik relate sama quality drama atau cerita. Cerita relate sama rating relate sama sponsorships. Nah, jadi di sana kita mesti paham aja, mari kita manfaatkan media sebagai sebuah informasi, kalaupun ada informasi yang dalam tanda kutip tadi, misalnya yang seolah-olah nanti bisa menakutkan atau mencemaskan kita jadikan sebagai sebuah kewaspadaan. Nggak usah kita ambil hati aja. Tapi apa siasat kita nih nanti? Oh oke, kalau lebih kita tahu. Jadi kita jadikan berita itu sebagai kita menjadi murid daripada sebuah antisipasi terhadap hal tersebut. Nah kebalikannya juga sama dalam hal tadi. Kita mau menyalahkan teknologi makanan atau industri makanan yang sekarang begitu berkembang, begitu pesat. Dia dengan senang hati akan menciptakan gimana caranya dengan teknologi yang ada sekarang ini. Mungkin dengan cost yang bisa serendah mungkin gitu. Tapi dengan bentuk yang sebesar mungkin gitu. Dengan ilmu marketing yang sebagus mungkin, dengan packaging yang sebaik mungkin. Ya kalau kita menjadikan itu sebagai sebuah kita amazed dengan sebuah kreativitas gitu. Ya nggak apa-apa aja gitu. Tapi kembali lagi saya sama halnya dengan pendekatan saya dalam hal binaraga pun sama gitu. Kenapa? Terlepas daripada kehebatannya orang sekarang menyalahgunakan obat, performance enhancement drugs, jadi badan lebih cepat, lebih gede, lebih terkenal, lebih views-nya lebih banyak, likes-nya lebih banyak, subscriber lebih banyak, followers lebih banyak, sponsorship lebih banyak, bahkan apresiasi pun lebih banyak. Tapi kalau harus mengorbankan kesehatan itu mematahkan kembali dari tujuan daripada yang tadi saya katakan, muscularity is supposedly go hand in hand with vitality and health. Bodybuilding is important for nation building.
mens sana in corpore sano. Olahraga adalah metode, sehat adalah yang utama. Nah ini dibalik semuanya. Betul. Seolah-olah badan bagus yang utama. Yap. Mau ancur-ancuran caranya menyalahgunakan obat bukan urusan. Bahkan drug test pun nggak dilakukan misalnya di Indonesia terhadap si olahraganya saya misalnya. Nah jadi itu menunjukkan yang saya sering katakan. Jadi kelaparan terbesar itu adalah bukan kelaparan akan makanan, tapi kelaparan akan arti dan makna gitu. Nah jadi memang konsekuensinya ya itu ada. Nah makanya kenapa kita justru berharap masyarakat itu harus punya yang namanya sebuah pemahaman. Nah pemahaman adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan. Nah jadi kalau kita mengharapkan orang lain untuk disiplin dalam hal pola perilaku sehat misalnya. Atau disiplin dalam hal apapun juga yang lainnya. Nah selalu fondasinya pemahaman. Tanpa fondasi pemahaman, disiplin itu akhirnya menjadi sebuah keterpaksaan, keharusan, ya selama kita takut kita jalanin. Tapi kalau nggak ada yang jaga ini kita nggak lakuin. Iya, itu betul sekali sih Mas. Nah, jadi makanya kenapa kesimpulannya adalah lebih kepada terus apa amunisi daripada sebuah pemahaman. Amunisi daripada sebuah pemahaman adalah edukasi. Makanya kenapa itu yang menjadi poin penting dalam apa yang saya lakukan sehari-hari gitu. Jadi saya mengajak orang untuk mengedukasi terus. Dengan saya edukasi, dengan memberikan informasi yang mayoritas adalah yang menguatkan hati. Nah pada saat itu orang akan menjalankannya dengan senang hati. Nah ketika dia menjalankannya dengan susah hati dan terpaksa karena sebuah kebenaran, tapi kalau nggak senang hati nggak bisa. Nah makanya kenapa saya membuat definisi sehat itu bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati, itu maksudnya hanya ingin menjelaskan kepada orang bahwa tubuh manusia itu begitu sempurnanya. Jadi kita sendiri aja mau ngibulin diri kita, mau bohongin diri kita dengan bilang, oh iya nggak apa-apa, saya pagi bangun sehat, olahraga emang harus sehat. Oh iya saya harus makan buah atau misalnya sayur atau saya makan ikan karena itu adalah sehat. Padahal dalam hatinya dia tahu dia nggak suka gitu, misalnya. Nah jadi mau sampai kapan gitu? Hanya pada saat dia dilihat aja dia akan melakukan itu. Kayak olahraga zaman sekarang juga banyak orang nggak olahraga. Tapi begitu kamera on dia olahraga. Kalau gitu. Jadi kamera on ya dia olahraga. Begitu udah kelar, onnya udah off, udah santai aja. Nanti on lagi baru siap olahraga lagi. Jadi lebih kepada apa kata orang dibandingkan dengan apa kebermanfaatannya pada diri sendiri. Itu yang saya bilang, garis tipis antara yang namanya kontribusi dan signifikansi. Signifikansi itu apa kata orang. Kontribusi itu justru kebermanfaatannya pada diri kita. Gitu. Jadi kalau bahasa sederhananya tuh analoginya, kalau kita ulang tahun, kita mau kasih sedekah ke fakir miskin. Nah kalau kita beneran pas ulang tahun kita kasih sedekah ke fakir miskin, itu namanya berkontribusi. Tapi ketika saya ulang tahun, saya mau kasih sedekah ke fakir miskin, tapi kamera saya nyalain, itu namanya signifikansi. Jadi garis tipis antara berbuat baik sama mau dipandang sebagai orang baik. Nah ini juga sama, garis tipis antara berbuat sehat atau mau dipandang sebagai orang sehat. Karena materi kesombongan hari ini sekarang udah semakin kreatif. Kalau dulu orang sombong akan kekayaannya. Ada orang sombong akan kecantikannya. Ada orang yang sombong akan kecerdasannya. Nah kali ini orang sombong akan kesehatannya. Lihat saya olahraga, kamu enggak. Gitu. Mobil kamu berapa? 1, saya 5. Kamu olahraga seminggu berapa kali? 1, saya 5 kali. Jadi saya sombong akan kesehatan saya. Yang lebih canggih lagi nanti orang sombong akan kebaikannya. Betul. Lebih canggih lagi orang akan sombong akan kebijaksanaannya gitu. Oh, kalau saya nggak apa-apa. Wah kalau saya pasrah aja nggak apa-apa. Tiap hari kadang kita sering melihat di sosial media berbagai aktivitas kesombongan. Tapi kali ini kesombongannya akan keimanannya, kesombongan akan kebijaksanaannya, kesombongan akan kebaikannya, gitu. Tapi tetap aja sombong, gitu. Betul. Jadi mungkin itu menjadi reminder bagi kita untuk, oh ternyata problemnya itu ternyata si sombongnya dibandingkan dengan materialnya, dengan materi apa adanya itu. Jadi dalam hal kesehatan, ya kita
mesti paham aja hal tersebut gitu. Jangan sampai kita sibuk menyombongkan kesehatan kita, tapi nanti taunya kitanya nggak punya sehat gitu kan. Betul sekali. Lebih baik orang nggak tahu kita sehat, tapi ternyata kitanya sehat. Daripada kitanya sok sehat gitu, ternyata nggak sehat gitu. Ini Mas, yang saya juga mau nanyain, gimana cara orang itu memulai? Jadi kan saya juga kadang TikTok live sama coaching dan segala macam, orang selalu bingung. Mulainya itu untuk perubahan jadi lebih sehat. Kadang orang nggak tahu kita mau mulai dari mana. Ya, itu gimana ya Mas? Ya itu juga kalau menurut saya sebenarnya ada satu mentalitas yang salah ketika kita beranggapan bahwa itu yang namanya mental all or nothing mentality. Jadi all or nothing mentality itu artinya bahwa dia ingin membuat satu skenario ideal gitu untuk memulai sesuatu. Contoh misalnya saya mau bisnis, ya nanti deh kalau saya akan bisnis kalau nanti saya udah sekolah dulu deh, lulus dulu saya sekolah. Nah nanti saya kumpulin uang dulu, uangnya nanti udah cukup banyak. Nah nanti saya mesti cari partnernya yang bagus, baru cocok sama saya ini. Nah nanti baru saya bikin usaha gitu. Oh, dari itu betul itu berarti membutuhkan waktu yang lama untuk bisa si skenario ideal itu terselenggara. Nah begitu pun juga sama tadi kan. Ya nanti deh kalau deket area saya itu nanti ada gym yang bagus. Sekarang udah ada? Belum ada. Oke. Nanti kalau udah ada yang bagus tapi trainernya kurang bagus. Nanti deh kalau trainernya nanti di sana udah ada yang bagus, nanti baru saya ke sana. Nah ini udah ada juga. Waduh, saya kebetulan baru aja anak saya baru lahir. Nanti kalau dia udah sekolah, udah nyaman ini apa, nanti baru saya akan ke sini. Oh ini semuanya udah nggak ada yang lainnya, udah tinggal itu. Aduh, belum beli sepatu lagi. Ntar deh, saya ada tuh sepatu yang saya suka. Tapi katanya Nike baru keluarin baru tahun depan tuh sepatunya tuh. Ntar deh kalau saya. Jadi kita karena skenario ideal tersebut, jadi otomatis susah kita memulainya gimana gitu. Nah tapi sesungguhnya kalau kita mau drop itu yang namanya mentality all or nothing tadi, kita bilang, waduh, ada tembok tuh di depan kita, ya udah saya push up aja. Kan belum bisa push up, belum bisa bench press, belum bisa chest press karena nggak ada alatnya, ya udah bench press. Belum ada bench press, ya udah pakai dumbbell. Belum ada dumbbell, ya udah pakai badan sendiri. Belum kuat di lantai, ya udah di meja. Belum kuat di meja, ya udah di dinding aja. Ada nih di dinding nih sekarang nih, lakuin aja gitu. Oh yes. Oh, nanti mau cobain leg press, belum ada leg pressnya, ya udah squat aja pakai Smith machine, belum ada Smith machine, ya udah free weight aja. Wah belum ada barbelnya, ya udah pakai dumbbell aja. Belum ada dumbbell, ya udah pakai badan sendiri aja. Aduh nggak kuat pakai badan, ya udah senderan aja di tembok, wall sit, diem aja, itu statik kontraksi. Jadi cara pandang seperti itulah yang sebenarnya kita bisa pakai. Jadi apa yang mudah yang bisa kita lakukan setiap hari yang gampang aja. Di depan mata kita ada nasi sama ada ikan, ada ininya. Anggap aja misalnya ceritanya, itunya contoh paling gampang misalnya, nasinya banyak banget ini apa? Ya udah saya potong aja nasinya setengahnya, lauknya aja mungkin yang banyakan gitu misalnya. Atau misalnya udah potong aja nasinya, saya bisa mengontrol karbohidrat saya. Oh proteinnya boleh tambahin lagi, nggak bisa memprioritaskan protein. Wah ini lemaknya ternyata bukan yang alami. Ikan pada dasarnya udah ada lemaknya, tapi kenapa dipakein digoreng lagi atau diminyakin lagi yang terlalu banyak? Saya ambil tisu, saya lap aja. Jadi hal yang kecil udah ada di depan mata, kita sudah melakukan yang namanya diet dengan makanan yang sama. Gitu. Betul sekali. Yang kayak saya bilang, contohnya misalnya, aduh ayam di restoran Padang minyaknya terlalu banyak banget, ya udah saya ambil teh tawar, saya kocok-kocok aja di teh tawarnya ayamnya, otomatis semua minyaknya apanya segala luruh atau luntur ke sana, tapi ayamnya tetap masih enak kok. Gitu ya, mungkin enaknya berkurang sedikit. Tapi paling tidak secara pertimbangan kesehatan saya mendapatkan advantage atau keuntungannya, benefitnya tuh tinggi sekali. Gitu. Gimana mengubah mindset yang begini ya Mas Ade ya? Karena saya juga ngelihat orang mau memulai makanan sehat, tapi persepsi mereka makanan sehat itu gak enak. Padahal kalau bagi saya, makanan sehat itu bisa dibuat enak. Ya, itu cara pandang juga kan. Jadi cara pandang itu makanya kenapa prinsip yang namanya pain and pleasure itu selalu ada di kepala kita dalam melihat sebuah event. Contoh misalnya, ketika orang berolahraga, kalau orang punya di kepalanya pleasure, dia bayangannya adalah olahraga itu
ibaratnya memandikan organ tubuh kita. Wah, kalau saya olahraga, suplai oksigen ke dalam darah menjadi lebih optimal. Sedangkan darah saya adalah sungai kehidupan saya. Wah, jadi lebih optimal nih. Wah, jantung saya akan tepuk tangan. Otot saya kalau dikencangkan yang terangsang kekuatannya tulang. Wah, tulang jadi kuat. Wah, kulit jadi kencang karena nutrisi ke kulit jadi lebih bagus kalau saya olahraga. Nah, itu adalah opsi cara pandang ketika kita melihat olahraga sebagai sesuatu yang menguatkan hati. Jadi, as a pleasure, nikmat. Tapi, orang kenapa nggak mau olahraga? Aduh, olahraga baru aja keramas saya. Kalau saya olahraga, saya keramas, olahraga rambut saya lepek lagi. Ini baru ganti baju, ini olahraga ntar bau lagi. Belum lagi di tempat olahraga, kadang-kadang orang-orangnya sekitarnya bau lagi, kata dia bilang. Belum nanti pas olahraga, saya ntar kalau cewek, saya digodain lagi sama ini apa. Jadi asosiasinya melemahkan hati. Betul, nah itu menjadi sebuah pain. Jadi akhirnya, aduh kenapa sih olahraga sih, gitu. Jadi otomatis aksinya pasti tidak mau olahraga. Yang satu aksinya pasti mau olahraga. Begitupun juga dengan rokok kan sama. Ketika kita mengasosiasikan rokok sebagai as a pleasure, otomatis aksinya merokok. Kenapa ada orang tidak mau merokok? Karena asosiasinya adalah, oh ibarat buang sampah ke sungai kehidupan saya. Nah pada saat itu artinya dibilang, oh ya udah deh saya kurangi aja gitu. Karena mungkin akan terjadi yang namanya inflamasi atau peradangan di pembuluh darah. Terus yang ini Mas, ini juga kadang dari follower kita, perempuan, kadang teman-teman kita yang cewek itu agak takut untuk masuk nge-gym dan olahraga angkat beban. Iya, itu takutnya, juga sama. Jadi Mas bisa tolong jelasin nggak ya bahwa angkat beban itu sebenarnya sangat-sangat penting kan? Dari orang, maksudnya dari kita orang dewasa biasa sampai ke orang tua, lansia pun angkat beban itu sangat-sangat penting karena menjaga massa otot. Karena massa otot kita yang protect mungkin kita. Mungkin saya langsung jawab singkat aja. Jawab singkatnya tuh kalau kayak gitu tuh sebenarnya balik lagi lah. Nanti teman-teman pasti ada masanya, ada saatnya di mana teman-teman akan menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahpahaman. Kalau seandainya ada orang bilang bahwa latihan beban itu cewek jadi bisa gini jadi gitu, itu kalau saya membuat analogi itu mirip kayak zaman dulu gitu. Mungkin ratusan tahun yang lalu atau mungkin 200 atau mungkin 1000 tahun yang lalu. Ketika ada orang yang sedang berdoa dan sembahyang atau mungkin sholat gitu. Lalu dia bilang hati-hati loh nanti kemasukan setan gitu. Oh iya. Jadi ya udah gitu. Jadi nggak ada yang bisa saya bahas gitu. Karena di kepala orang yang berdoa, sembahyang dan bersolat, yang ada itu dia sedang bersama Tuhan. Tapi bagi orang yang melihat kesalahpahaman, dia beranggapan lo hati-hati lo diem sendiri sambil berlutut gitu atau misalnya sambil bersila gitu atau sambil bersujud. Hati-hati loh nanti kemasukan setan. Jadi, nah kebetulan hari ini mayoritasnya seperti itu gitu. Nah makanya kenapa tadi saya katakan mari kita luruskan gitu. Makanya butuh edukasi. Karena kalau kita menjelaskan kesalahpahaman seseorang itu memang nggak akan pernah selesai sih gitu. Karena kebodohan itu kan banyak banget gitu. Listnya itu banyak bener ya? Iya, jadi kayak saya salah paham sama orang banyak banget gitu. Orang itu harus jelasin lama banget gitu. Betul. Mendingan cukup diberikan faktanya aja pada kenyataannya bahwa dengan latihan beban ternyata wanita menjadi lebih langsing. Dengan latihan beban tulang menjadi lebih kuat. Dengan latihan beban regulasi darah, gula di dalam darah menjadi lebih baik. Dengan latihan beban, sensitivitas insulin menjadi lebih optimal. Dengan tidak latihan beban, yang terjadi hari ini klaim BPJS meningkat. Dengan tidak latihan beban, makanya banyak wanita tua jatuh di kamar mandi. Dengan tidak latihan beban, makanya kenapa ibaratnya kaki yang kuat, umur yang panjang tidak terjadi. Karena ketika dianya kakinya sakit, otomatis dia tidak bergerak. Ketika dia tidak bergerak, otomatis metabolisme melambat. Metabolisme melambat, otomatis pembakaran kalori berkurang. Pembakaran kalori berkurang, otomatis lemak menumpuk. Lemak menumpuk representasi tekanan darah, gula darah, kolesterol, pengentalan darah, permasalahan jantung dan pembuluh darah lainnya, permasalahan imbalansi secara hormonal, pria disfungsi ereksi, wanita infertility, PCOS, permasalahan hypothyroid, permasalahan autoimmune disease, berbagai permasalahan kesakitan yang menjadi klaim daripada asuransi komersial maupun sosial hadir.
Tapi tetap aja kita beranggapan bahwa kalau latihan beban nanti kemasukan setan. Ya udah. itu Ya nggak apa-apa. ya, Gitu. itu betul, Jadi betul, memang itu makanya memang perlu edukasi. waktu aja. Yes. Nah, satu hal kalau dalam hal saya edukasi orang yang mungkin juga bisa memberikan ketenangan hati bagi saya juga adalah ketika saya diajarkan untuk yang namanya belajar untuk melakukan sesuatu tapi tidak melakukan sesuatu tapi tidak punya kepamrihan di sana gitu. Nah, jadi ya udah dengerin boleh. Betul. Belum bisa dengerin nggak apa-apa gitu, karena ada istilah yang mengatakan teacher won't appear when the student not ready. Artinya pembelajaran dalam kehidupan kita tidak akan hadir sebelum kita atau orang-orang tersebut emang belum siap atau belum bersedia untuk mau belajar. Nggak bisa dipaksain juga. Betul. Iya. Ini Mas, ini pertanyaan terakhir Mas, tentang komposisi makronutrisi di dalam satu piringnya kita. Kan kadang kita di Indonesia kan selalu dibilang kalau nggak makan nasi belum makan, sama Ya, belum itu sama kenyang. aja, Ya kan? salah pahamnya. Ya. Bisa nggak ya Mas jelasin sedikit dari sisi karbohidrat, protein, dan lemak, dan sayur mungkin ya, yang mana yang harus kita utamakan dalam kesehariannya kita? Ya, jadi sekali lagi kalau kita berbicara, itu kan berbicara teknis nanti kalau kita ngomongin soal detail satu-satu. Tapi secara umum dulu aja biar paham. Betul. Mulut kita adalah sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Badan kita adalah akumulasi daripada makanan yang kita konsumsikan. Bahkan tendensi yang kita jadikan sebagai, diasosiasikan sebagai personifikasi kita, kayak personality kita lah gitu. Itu tuh kadang-kadang ternyata itu tendensi dari makanan yang kita makan gitu. Betul. Saya pemarah, saya sensitif, saya orangnya ini, saya orangnya itu gitu. Padahal sebenarnya karena apa yang dimasukkan ke dalam mulut dia sebenarnya. Nah, jadi sekali lagi bagaimana dong cara saya bisa membuat atau mengontrol kira-kira apa yang saya masukkan ke dalam tubuh saya melalui mulut saya bisa mendekatkan saya pada sehat. Kebalikannya bisa mendekatkan saya pada sakit. Nah, jadi ada 4 elemen dalam diet yang saya buat sederhana aja sendiri, hanya sekedar biar orang punya pemahaman itu. 1 yaitu adalah yang namanya sumber, 2 penyajian, 3 jadwal, 4 jumlah. Sumber dan penyajian itu saya masukkan ke dalam foldernya namanya dietary management atau mungkin orang bilang dietary restriction lah. Cuma restriction saya ganti menjadi manajemen karena saya beranggapan kata restriction itu seolah-olah ada kayak pelemahan di sana. Tapi anggap aja biar sekedar teman-teman tahu kalau pernah dengar dietary restriction itu pasti ngomongin soal sumber dan penyajian. Nah, kalau sumber dan penyajian itu tuh artinya apa? Artinya kita memilih sumber mana sih yang baik, mana yang tidak baik. Kayak tadi, nature's carbs versus man-made carbs. Gitu. Nah, man-made carbs, tepung terigu dan turunannya misalnya. Nature's carbs, yaitu tadi, bisa ubi, bisa kentang, bisa singkong, bisa nasi yang belum diolah gitu ya, dan sebagainya. Buah-buahan, sayur-sayuran masuk ke dalam nature's carbs gitu ya. Tapi belakangan, buah dan sayuran aja bisa dibikin man-made atau dicampur tangan oleh manusia dengan mungkin pestisida, mungkin dengan GMO, genetic modified organism dan sebagainya, itu juga jadi masuk juga. Jadi bisa rancu ke sana. Tapi paling tidak teman-teman tahu lah. Ya kalau suruh pilih biar nggak pusing gitu ya ngomongin itu, ya kita prefer nature's carbs atau nature's fat gitu rather than highly processed carbs atau highly processed fat. Atau highly processed protein juga. Protein juga sekarang kan diproses juga. Akhirnya jadi apa namanya? Protein bars. jadi macam-macam. Iya, maksudnya lebih ke makanannya. Siap. Misalnya jadi sosis dibandingkan dengan ikan dan ayamnya gitu. Mungkin jadi kalau kita jadi cornet gitu dibandingkan dengan dagingnya misalnya. Bukannya salah, nggak salah. Jadi sekali lagi seperti saya katakan tadi, itu hanya cuma kita tahu bahwa saya juga punya apresiasi yang tinggi terhadap sebuah teknologi yang kita manfaatkan untuk sebuah kepraktisan gitu. Ya saya setuju aja. Suplementasi kayak tadi misalnya whey protein dari susu, ya itu kan teknologi gitu. Kenapa tidak? Pada dasarnya memang kalau kita
investigasi sebuah teknologi, kalau memang dia punya tanggung jawab yang besar, teknologi itu harusnya yang buruk dari alam dia buang, yang baik dipertahankan, ya udah dijadikan gimana caranya biar kita. Nah, itulah siasatnya teknologi kan gitu kan, gitu ya. Kayak dulu duduk di bawah pohon enak, sekarang kita bisa tinggal di rumah gitu. Karena teknologi kan gitu maksudnya gitu. Tapi kalau seandainya malah jadi dibuat sesuatu yang jangan sampai, yang nggak boleh kita duduk di bawah pohon, hati-hati ntar apa, jadi nanti salah paham gitu. Nah, lalu yang penyajian memang paling populer goreng-gorengan kan gitu. Tapi penyajian itu banyak. Bisa kukus, panggang, rebus. Bukan berarti goreng salah. Yang salah itu bukan gorengnya. Yang salah itu apa yang dipakai buat menggoreng. Gitu. Nah, apa yang dipakai buat menggoreng, disitulah yang kadang-kadang kita jatuhnya di sana. Makanya kenapa kalau di Indonesia yang paling kena adalah memang kita sering terpapar gitu tepatnya. Itu adalah minyak goreng dan margarin. Yaitu yang kalau bisa dibilang the worst of source of type of fats, yang paling buruk lah ya. Karena dalam proses yang panjang, pemanasan yang tinggi, terjadi kerusakan, terjadi toxicity gitu ya, trans fat ya kalau orang bilang. Itu bisa dari seeds, sunflower, bisa dari mana? Bisa dari legumes, bisa dari soy, bisa dari grain. Itu yang sebenarnya adalah semua minyak goreng yang beredar di Indonesia. Nah, sedangkan minyak yang bisa digoreng untuk yang lainnya sebenarnya lebih baik butter daripada margarin. Lebih baik coconut, avocado oil, olive oil daripada mungkin oil-oil yang tadi ya. Kayak misalnya corn oil, soy oil, canola oil bukan ide baik. Nah, jadi itu yang saya sebut dengan yang namanya penyajian dari berbagai sumber, penyajian dari berbagai cara, termasuk goreng pun juga nggak apa-apa selama gitu bisa memilih apa yang dia pakai untuk menggoreng gitu. Nah, itu disebut namanya dietary restriction atau dietary management, sumber dan penyajian. Yang nomor 3 adalah time restriction atau time management atau kita sebut jadwal. Kapan saya makan, kapan saya tidak makan, berapa kali saya makan. Nah, itu yang kadang-kadang nanti teman-teman akan dengar berbagai strategi yang populer, misalnya kayak intermittent fasting, kayak autophagy fasting, kayak fat burning fasting, kayak microbiome fasting, kayak immune reset fasting gitu dan sebagainya gitu. Jadi kayak pendekatan-pendekatan makan, termasuk juga OMAD, 2MAD, 3MAD, sekali makan, 2 kali makan, 3 kali makan dan sebagainya. Nah, itu kita berbicara dalam tatanan jadwal waktu gitu. Nah, kita bermain di sana karena timing itu penting. Kan? Kalau menurut Mas, timing itu kita singkatin waktu ya sebenarnya kita tergantung. Ya kan kita nggak bisa bilang bahwa puasa itu selalu baik bagi semua orang, tapi menjadi baik bagi semua orang ketika hari ini kalau kita membuat satu investigasi kenapa orang sakit, kalau dulu kan defisiensi. Betul. Kalau sekarang toxicity. Jadi kalau dulu kekurangan, kalau sekarang kelebihan. Betul, gitu. betul. Jadi dengan kita berpuasa, kelebihan si toxicity atau paparan terhadap racunnya otomatis jadi berkurang. Gitu. Makanya kenapa jendela makannya bisa kita kurangi. Tapi itu pun juga nanti dalam aplikasinya kita variasikan strateginya. Jadi nggak bisa semata-mata, udah pokoknya nggak makan ini apa, ya nggak juga. Kita bisa main-main. Iya, itu tadi makanya kenapa saya bilang tadi dalam maksimal 3 hari 3-day water fasting, tapi dalam 3 hari antara 12 jam, 13 jam, 15 jam sampai up to 72 hours kita bisa bermain di sana sesuai kebutuhan kita. Apalagi buat wanita juga harus mengenal dirinya karena wanita punya siklus hormonal yang berbeda dengan pria. Betul. Ketika pria di-hijacknya hanya oleh 1 hormon testosteron, wanita di-hijack oleh 3 hormon testosteron, estrogen, dan progesteron. Jadi wanita pasti punya tantangannya sendiri dalam sehari-harinya gitu. Makanya kenapa kalau kadang-kadang cewek dianggap lebih moody atau lebih apa, just because dia lebih banyak di-hijack sama hormonnya.
gitu. Kalau pria di hijack sama hormon, paling hijack hormonnya hormon testosteron. Makanya jatuhnya ke cewek lagi. Jadi, terus ya tadi dietary management, terus time restriction, time management sama yang terakhir yaitu jumlah adalah kalori management. Nah itu yang kadang-kadang yang paling sering orang selalu ngomong gitu. Wah kalau mau turun berat badan kalori defisit, gitu selalu. Yang paling penting kalori defisit. Itu sebenarnya mirip kayak saya bilang kalau mau kaya yang penting pemasukan yang banyak, betul. Pengeluaran yang dikit, itu pasti kamu kaya. Iya, udah tahu. Cuma gimana caranya? Oh, nggak penting caranya, penting pokoknya pemasukan kamu banyak, pengeluaran. Jadi itu yang paling lucu kalau saya sering dengar orang ngomong. Jadi kita udah ngomong panjang lebar, tapi dia simpulkan dengan dia bilang, iya, maksudnya kan berarti pokoknya kalau kita mau turun berat badan kalori defisit kan? Ya iya, tapi kalori deficit is not a strategy. Kalori deficit is a consequence. Yes, that's I agree. Ya itu ya, itu kalau kita intermittent fasting terjadi gak konsekuensi kalori deficit? Terjadi. Kalau kita low carbs terjadi gak? Terjadi. Kalau kita low fat terjadi gak? Terjadi. Kalau kita ketogenic terjadi gak? Terjadi. Jadi nggak usah diomongin gitu. Cuma ini banyak orang yang punya pendekatan-pendekatan yang hobinya ngitung kalori gitu. Ngitung kalori juga bagus dalam arti kita paham aja secara keseluruhan bahwa berapa sih kira-kira kebutuhan saya per hari, apalagi dengan aktivitas saya yang tinggi. Nah, untuk aktivitas kita tinggi itu kita bisa membuat satu kayak data untuk kita bisa tahu. Kan data aja banyak banget kayak contohnya misalnya kalau kamu atlet angkat besi, maka pembakaran kalori kamu per menit segini. Kalau kamu atlet renang, pembakaran kalori per menit segini. Kalau kamu atlet lari, pembakaran kalori kamu per menit segini. Nah, kalau kamu masuk di dalam kategori olahraga yang ringan, yang sedang, apa yang berat misalnya. Ya, kalau orang kita senang tuh punya kayak gitu-gitu ya. Jadi kayak apa namanya? Secara teoretis itu scientific gitu ya. Jadi bagus keren. Cuma problemnya kalau saya bilang di Indonesia itu problemnya sebenarnya kita sibuk mau lebih scientific. Gitu, yang simple aja nggak dilakuin. Tapi sekarang maunya yang lebih scientific lagi gitu. Jadi lebih lucu lagi gitu. Nanti begitu udah terlalu scientific, nanti bingung kita. Terus gimana ya caranya? Itu kan sebenarnya mirip kayak ada satu cerita dari American Airlines ya atau apa waktu itu yang dulu CEO-nya ngajarin kayak waktu dulu kayak bikin buku SOP sampai gimana banget gitu ya untuk ngajarin ini apa, tapi begitu semuanya udah dikerjakan tuh ibarat kayak itu tuh sebuah metode, tapi substansinya adalah ketika pada saat di lapangan itu apa yang terjadi kita balikin lagi. Iya sih memang kita butuh itu gitu. Kayak saya kan bisa menjelaskan itu gitu. Memang butuh itu. Tapi memang at the end of the day itu tuh masing-masing orang harus kembali lagi untuk mencerna ilmu yang terlalu banyak, terlalu complicated itu kita keep it simple buat diri kita. Makanya kenapa konsep KISS itu paling penting. Tahu KISS kan? KISS. K-I-S-S itu. Jadi kalau istilahnya keep it simple, you stupid. Jadi kita malah mau keep it complicated gitu, karena kita beranggapan karena it's a scientific gitu. Tapi ya itu tadi balik lagi kayak saya bilang, kita lebih senang dipandang sebagai orang pintar daripada kepintaran kita berguna bagi orang lain atau bagi diri kita gitu. Jadi makanya kenapa kalau hari ini itu kalau saya lihat terutama di dunia fitness gitu, orang pinternya banyak banget gitu. Tapi badannya yang menunjukkan kepintarannya nggak banyak. Jadi orang pinter sehat, ngomongin sehat banyak banget. Tapi badannya yang merepresent ilmunya dia nggak banyak. Oke. Thank you so much Mas Aderay, really appreciate it. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Semoga bagi teman-teman yang nonton ini bisa sangat-sangat bermanfaat. Because the legend has spoken. Thank you so much guys. Appreciate it. Terima kasih banyak. Thank you ya.